Simak sampai selesai. Kali ini kita bahas salah satu weton dengan neptu yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang kembali, para penelusur kebijaksanaan leluhur Nusantara. Bersama Ki Londo Permadi, hari ini kita akan menyelami perjalanan hidup bagi mereka yang lahir pada Kamis Pahing, salah satu weton yang dikenal dengan watak macan ketahuan yang disegani, juga dikatakan sebagai dijauhi dalam tanda kutip, memiliki daya perjuangan luar biasa, disertai dengan gelombang rezeki yang naik turun tajam sepanjang hidupnya. Jika kamu lahir pada Kamis Pahing, berarti kamu mewarisi neptu 17, hasil dari Kamis 8, dan Pahing 9. Angka besar ini melambangkan pribadi kuat, penuh cita-cita, tapi juga sering diuji oleh nasib agar tidak lupa daratan. Grafik rezekinya tampak seperti ombak, naik tinggi, jatuh tiba-tiba, lalu bangkit lagi dengan semangat baru. Mari kita jelajahi satu persatu. Watak and Character. Kelahiran Kamis Pahing. Orang yang lahir pada Kamis Pahing memiliki cita-cita besar dan semangat baja untuk meraihnya. Mereka bukan tipe yang mudah menyerah. Bahkan ketika semua orang mulai mundur, mereka justru baru mulai bergerak. Dalam darah mereka mengalir semangat perjuangan, dorongan untuk terus melangkah ke depan, dan tekad untuk menjadikan hidupnya berarti. Namun, yang menarik, semangat ini tidak lahir dari ego semata. Dalam batin terdalamnya, Kamis Pahing memiliki sifat protektif terhadap keluarga. Ia bekerja keras bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memastikan orang-orang yang disayanginya hidup aman dan sejahtera. Inilah yang membuat mereka tampak kuat di luar, tapi lembut dan penuh kasih di dalam. Kelemahannya, Kamis Pahing seringkali terlalu cepat mengambil kesimpulan. Mereka punya naluri kuat, tapi kadang tergesa menilai tanpa melihat semua sisi. Dalam pergaulan, mereka juga cenderung spontan dan tajam dalam berbicara, yang bisa membuat orang lain merasa tersinggung tanpa niat. Maka, pelajaran besar bagi mereka adalah belajar menata kata sebelum bicara, karena setiap ucapan adalah cermin dari kebijaksanaan. Dalam dunia spiritual Jawa, watak Kamis Pahing sering dikaitkan dengan lakuning bumi gede. Budi bahasanya merendah, agak sulit mengeluarkan isi hati. Diseganian seperti dikatakan sebelumnya, Kamis Pahing sedikit dijauhi sehingga temannya tidak banyak. Walaupun seringkali perkataannya benar dan sesuai kenyataan. Ikhtiar atau usahanya terkadang mengundang resiko, sehingga seseorang dengan weton ini harus ekstra hati-hati jika melakukan usaha atau bisnis, karena adanya resiko kebangkrutan, di mana biasanya hal tersebut terjadi karena ditipu orang lain atau disebabkan banyaknya pengeluaran yang tidak terduga atau sulit dikontrol. Artinya, rejeki yang sudah dikumpulkan sepertinya mudah hilang kembali
oleh karena satu dan lain halnya. Di sisi lain, seberapapun keras ujian hidup buat Kamis Pahing, mereka akan selalu punya jalan keluar selama tetap bersandar pada doa dan kesabaran. Periode keberuntungan dan arus rezeki. Sekarang mari kita telusuri peta perjalanan rezeki Kamis Pahing yang difokuskan pada masa kejayaan dan keberuntungan ini. Pada prinsipnya, garis rezekinya naik tajam di usia tertentu, lalu menurun, kemudian bangkit lagi dengan kekuatan yang baru. Setiap gelombang rezeki membawa pelajaran tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan keikhlasan dalam menerima takdir. Usia 19 hingga 24 tahun. Masa kejayaan pertama. Inilah titik puncak pertama dalam grafik rezeki mereka. Masa keberuntungan yang luar biasa. Segala hal terasa mudah, jalan terbuka lebar, dan keberhasilan datang bertubi-tubi. Usia ini sering menandai masa perkuliahan, pekerjaan pertama, atau peluang besar yang mengubah nasib. Tapi justru disinilah ujian tersembunyi, ujian kesombongan. Jika mereka terlena, boros, atau terlalu percaya diri, keberuntungan ini bisa cepat hilang. Leluhur memberi wejangan, ingsun paringgi rejeki, nanging sing eling marang sapa kang paring. Ku berikan rezeki, tapi jangan lupa siapa yang memberinya. Usia 31 hingga 42 tahun, perjalanan naik turun yang menempa. Antara usia 31 hingga 36 tahun, rezeki mulai mengalir kembali perlahan. Ada peningkatan sekitar 25%. Jalan menuju kestabilan terbuka, tapi tetap penuh tantangan. Lalu pada 37 sampai 42 tahun, kehidupan terasa stagnan. Ini masa ujian kesabaran kedua. Dalam primbon disebut, sabar iku watake wong waskita. Kesabaran adalah sifat orang bijak. Jika mereka tetap rendah hati dan tekun, kelak akan melihat perubahan besar di masa berikutnya. Usia 43 sampai 54 tahun, masa puncak kedua, rezeki berlipat. Inilah masa kejayaan kedua, saat kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil besar. Digrafik ini terlihat sebagai puncak tertinggi kedua. Kehidupan mulai mapan, usaha berkembang, dan nama baik meningkat. Mereka yang berkarier sering mencapai posisi penting di masa ini. Namun, keberhasilan ini datang dengan tanggung jawab. Gunakan harta untuk kemanfaatan. Bantu keluarga yang kesulitan. Dan jangan berhenti beramal. Dengan tetap utamakan menabung dan melakukan kontrol ketat pada pengeluaran. Dalam hitungan primbon, energi rezeki di usia ini sangat besar dan hanya bisa dijaga dengan keikhlasan berbagi, sekaligus mawas diri pada pengeluarannya. Usia 61 sampai 72 tahun,
rezeki kembali terbuka. Menariknya, pada usia 61 hingga 72 tahun, grafik kembali naik. Ada peningkatan sekitar 50% menuju puncak ketiga. Rezeki datang dari arah yang tak terduga. Bisa lewat anak-anak yang sukses, usaha kecil yang stabil, atau warisan kebajikan yang mendatangkan keberkahan. Kehidupan lebih tenang dan hubungan dengan keluarga menjadi sumber kebahagiaan utama. Kunci masa ini menjaga silaturahmi. Hubungan dengan anak, cucu, dan kerabat berpengaruh besar terhadap kestabilan batin dan rezeki di masa tua. Usia 73 hingga 78 tahun. Masa emas di usia senja. Pada fase ini, grafik kembali menunjukkan puncak keberuntungan. Rezeki lancar, kesehatan relatif baik, dan hidup dipenuhi rasa syukur. Leluhur mengajarkan, di masa ini sebaiknya perbanyak amal dan sedekah. Apa yang dimiliki bukan lagi untuk ditimbun, tapi untuk dibagi. Inilah masa di mana doa dan kebaikan menjadi warisan terbaik. Seperti kata pepatah Jawa, urip iku urup. Hidup itu harus memberi terang bagi sesama. Kesimpulan dan wejangan leluhur. Kelahiran Kamis Pahing adalah simbol dari jiwa pejuang yang tak pernah padam. Hidup mereka bagaikan ombak, terkadang tinggi dan penuh keberuntungan, terkadang surut dan menantang. Namun di balik itu semua, ada garis merah yang konsisten. Semangat, keteguhan, dan kasih sayang terhadap keluarga. Untuk menjaga keseimbangan rezeki dan nasib, Primbon memberi 3 wejangan utama. Jaga tutur kata dan kesabaran. Apa yang keluar dari mulutmu adalah cermin nasibmu. Gunakan rezeki untuk kebaikan. Di saat puncak kejayaan, berbagi adalah pagar keberkahan. Tetap eling lan waspada. Karena kejayaan tanpa kesadaran hanya akan berakhir dalam penyesalan. Dan bagi kamu yang lahir Kamis Pahing, ingatlah, meski jalanmu tak selalu mulus, kamu adalah pribadi yang dilahirkan untuk bangkit. Seberapapun keras hidup menekanmu, setiap jatuh hanyalah tanda bahwa kamu siap naik ke tingkat yang lebih tinggi. Semoga perjalanan hidupmu senantiasa diterangi cahaya kebijaksanaan dan diselimuti keberkahan dari Gusti Allah. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Dari Ki Londo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.